Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video kali ini akan membahas tentang fungsi eksponen. Di dalam fungsi eksponen ini ada beberapa subbab, yaitu sifat eksponen, aturan sifat eksponen, dan fungsi eksponensial. Di subbab pertama yaitu sifat eksponen, yang pertama kita akan mencari A pangkat N. A pangkat N itu apa? Yaitu A dikali A dikali A sampai A, dan ini itu dinamakan N. Nah, yang sifat kedua yaitu AB dalam kurung di pangkat N. Ini gimana kalau cara ini mencari solusinya, yaitu A dikalikan dengan N dan B dikalikan dengan N. Untuk sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dikali pangkat N. Gimana ini untuk mencarinya? Yaitu M dikalikan dengan M, yaitu M dikalikan dengan N. Untuk sifat yang kelima yaitu A pangkat M dikali A ditambah N itu sama dengan seperti A pangkat M ditambah N. Dan untuk sifat yang kelima yaitu A pangkat M dikurangi N itu sama saja seperti A pangkat M dibagi A pangkat N. Seperti ini untuk sifat eksponensial. Nah, untuk contoh-contoh soal dari sifat eksponen tadi itu semisal nomor 1 ini ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat X. Nah, berapa nilai X-nya? Berarti kita memakai sifat eksponen yang 3. Kan ini tadi di sifat eksponen kan kalau dikalikan pangkatnya yang ditambah. Jadi 3 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 3X. Nah, kalau sudah begini, 3-nya ini bisa dihapus. Kita tulis hanya pangkatnya saja, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan X. X sama dengan 4 ditambah 5 yaitu 9. Sudah selesai. Kalau ada soal seperti ini, kita dikalikan langsung dengan pangkatnya, yaitu 7 dikali 3 kali 2 sama dengan 7 pangkat 6. Nah, 7 pangkat 6 itu berapa? Yaitu 2401. Seperti itu. Nah, pada poin kedua ini ada aturan dasar eksponen yang sebetulnya sama saja seperti sifat-sifat eksponen, yaitu ada B pangkat X dikali B pangkat Y. Itu cara mencari solusinya, yaitu B pangkat X ditambah Y, yang pangkatnya ini sama-sama untuk ditambahkan. Dan yang kedua ada B pangkat X per B pangkat Y sama dengan B pangkat X dikurangi Y. Karena dibagi, kita pangkatnya dikurangi. Untuk yang ketiga yaitu ada B pangkat X dikali pangkat Y sama dengan B pangkat X dikali Y atau B pangkat XY. Yang keempat ada AB dikali pangkat X sama dengan A dikali pangkat X yaitu AX, dan B dikali pangkat X yaitu BX. Yang terakhir ya ini ada A per B pangkat X ya, yang artinya A dikali X sama dengan AX per B dikali X juga sama dengan AX per BX. Contoh soal pada aturan dasar eksponen yang pertama, semisal ada persamaan seperti ini. Berapa nilai X dari persamaan ini? Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ada angka 8. 8 itu bisa dipangkatkan, yaitu 2 pangkat 3. Nah, di sini kan ada pangkatnya, berarti dikali pangkat 4X ditambah 2. Nah,
Untuk yang sisi sebelah kanan ini juga sama dengan sisi yang sebelah kiri. 4 ini kan bisa dipangkatkan. 2 pangkat 2 itu kan hasilnya kan 4. Berarti 2 dikali 2x ditambah 4. Setelah itu pangkatnya kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. 2 nya ditulis dulu. 3 kali 4x yaitu 12x. Kemudian 3 dikali 2 berarti tandanya plus, karena plus berarti 6 sama dengan 2 kali 2x yaitu 4x. Kemudian 2 dikali 4 itu adalah 8. Nah, sudah sama, bisa untuk angka 2 nya ini bisa kita hilangkan. 12x ditambah 6 sama dengan 4x ditambah 8. Kemudian untuk x-nya kita kumpulkan di sisi sebelah kiri, dan untuk yang konstantanya kita kumpulkan di sisi sebelah kanan, yaitu 12x kita pindah ruas ke kiri, yaitu berarti dikurangi 4x sama dengan 8 dikurangi dengan 6. Kemudian 12 dikurangi 4 yaitu 8x. 8 dikurangi 6 itu kan 2. Jadi x sama dengan 2/8. Bisa kita sederhanakan menjadi x sama dengan 1/4. Nah, untuk soal yang kedua ini yaitu c pangkat 6 sama dengan c pangkat 6 per c pangkat 3 sama dengan c pangkat z. Nah, berapa untuk nilai z-nya? Nah, ini kan dibagi, berarti untuk pangkatnya dikurangi. Berarti c pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan c z. Nah, 6 dikurangi 3 itu berapa? Yaitu 3 sama dengan c z. Untuk c-nya bisa kita hilangkan, jadi z sama dengan 3. Untuk yang pembahasan ketiga yaitu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu fungsi eksponensial yang basis b dan eksponen x itu rumusnya yaitu fx sama dengan bx, yang dimana b ini tidak boleh, harus lebih besar dengan 0 dan b tidak sama dengan 1. Kita ada contoh soal fx sama dengan 2x. Gimana untuk grafik dari fx sama dengan 2x? Yaitu kita membuat tabel terlebih dahulu. X sama dengan, kita membuat titik uji, ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2 untuk titik ujinya. Nah, bagaimana untuk mencari jawaban dari Y? Yaitu karena ini kan fx sama dengan 2 pangkat x. Yang x di sini itu kita masukkan ke dalam fx yang di sini. Jadi f kali 2 yaitu 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2, yang artinya 1/4. Setelah kita menemukan hasil yang ini, kita masukkan ke dalam tabel tersebut 1/4. Kemudian yang kedua yaitu f negatif 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1 sama 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 1/2. Kita tulis di sini 1/2. Yang ketiga yaitu f 0. Untuk x sama dengan 0 yaitu 2 pangkat 0 itu kan 1. Nanti kita tulis di sini 1. Untuk x sama dengan 1 yaitu f x-nya 1 berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Untuk yang terakhir yaitu x sama dengan 2 yaitu f 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita tulis terlebih dahulu di sini. Kemudian, gimana untuk menggambar grafiknya? Kita sudah temukan f dan x-nya itu berapa.
kita akan menggambar grafiknya. Nah, untuk X negatif 2, kita di sini ya, negatif 2. X negatif 2 kita taruh di sini ya, negatif 2. Untuk X negatif 1 kita taruh di sebelah sini, negatif 1. Dan ini untuk 1. Sudah ya. Berarti untuk Y-nya satunya kan di sini. Berarti di sini nanti ada 1/4 dan 1/2. Di Y-nya 1, 2 dan 4. 1, 2. Nah, untuk titik yang pertama yaitu X sama dengan negatif 2 di sini sama Y 1/4. Untuk titiknya berarti di sini. Dan untuk titik yang kedua yaitu X negatif 1 dan Y-nya adalah setengah, berarti di sini. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 1, berarti ada di sini. Yang untuk X sama dengan 1, Y-nya itu 2. Berarti 1 sama Y-nya 2. Nah, untuk yang terakhir X-nya 2 dan Y-nya itu 4. Berarti X-nya 2. Nah, setelah kita membentuk titik-titik ini dari rumus fx sama dengan 2x, itu kita tarik garis, kita hubungkan garisnya, dan akan terbentuklah grafik yang tidak menempel sumbu x. Jadi seperti itu ya teman-teman, fungsi eksponen ini. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Untuk salah kata dan pengucapan saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.